I am so excited karena akan balik Indonesia and this will be my first time bawa kawan Malaysia sekali untuk pergi bercuti. So saya akan teman dia pergi bercuti 2 hari dekat Jakarta and 2 hari dekat Bandung. I will also spill the itinerary here for your reference list. So this one is more to shopping. Orang Malaysia terkejut. Orang Malaysia kaget. Sukses. Halo guys, jumpa lagi dengan Ridwan Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga keadaan kalian baik-baik saja, diberikan berkah kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, ini ceritanya ada salah satu pelajar dari Indonesia yang dulunya mendapat beasiswa di University Malaysia. Kali ini beliau balik bercuti di kampung halaman dan dia punya kawan orang Malaysia pun ikut bercuti di Indonesia. Nah, ini ada yang sangatlah menarik menurut saya bahwa kali pertama datang di Indonesia dikejutkan akan hal yang bukan biasa di Malaysia. Untuk kendaraan di Malaysia sendiri, para pengendara itu jarang sekali membunyikan klakson ataupun hon. Kalau di Indonesia itu sudah terbiasa, guys. Nah, saya sendiri di Malaysia itu kalau melihat ataupun tahu orang yang kena klakson ataupun hon, itu lagi orangnya marah. Kalau di Indonesia itu sudah hal biasa, jadi memang ada perbedaan yang terutama dari keadaan penataan lebuh raya, jalurnya lebih tertata di Malaysia. Untuk angka kemacetan itu di Indonesia lebih banyak dibanding di Malaysia. Kalau untuk masalah kendaraan roda 4 secara per daerahnya itu memang banyak di Malaysia. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti apa ini kawan seorang pelajar dari Indonesia yang pulang kampung mengajak kawan dari Malaysia untuk bercuti di Indonesia. Seperti apa dia punya cakap dan cara pesan makanan ataupun nak pergi makan-makan bersama dia orang. Oke, kita saksikan bersama guys. Syifa, aku kepengen lah makan kebab. Yuk kita ke sono. Kalau orang Jaksel bukan cakap kepengen tapi BM. BM, apa tu? Short form ke? Iya, BM tuh singkatan, banyak mau jadi kayak craving gitu. Ata jadinya mau pesan apa? Aku selalu pesan ini karena enak banget. Bangetnya biasa aja, nggak usah diteken gitu. Banget. Kita udah sering makan sini ke? Ya sih, sering makan di sini dong. Nggak usah pakai sidan dong. Iya, aku udah sering makan sini. Udah gitu aja. Oh, aku selalu tengok sinetron. Asyik nasi sama adong aja. Patutlah Akani selalu makan Damaskus sebab sedap doh. Tadi makan nasi Arab, enak cuy. Cuy udah nggak zaman lah kak. Enak aja. Orang Malay memang suka cakap cuy. Gue pulang dulu ya, lo hati-hati. Janganlah pakai lo gue. Nggak pantas kak. Pakai aku kamu aja. Kan kalau orang Malaysia pasti nyamannya pakai aku kamu kak. Betul, konten. Wah, seronok sekali. Ini agak satu yang daripada Malaysia ikut Kak Siva balik cuti di Indonesia. Dia menghabiskan masa cutinya ataupun berlibur selagi tidak ada pelajaran di university karena memang para pelajar-pelajar itu kalau untuk yang biasa kuliah di luar negeri biasanya balik membawa kawan ataupun dia kawan ikut dia balik kampung ataupun sekalian berlibur. Nah, kalau untuk orang asing ataupun orang warga negara lain memandang Indonesia dari segi culture shocknya itu sangatlah banyak, bahkan dari kuliner, tempat wisata, tempat hiburan, banyak macam-macam. Nah, kali ini ada salah satu pelajar dari Malaysia yang studi di Jawa Tengah, yaitu seperti apa penyampaian dia ketika berkeliling, bermain, ataupun jalan-jalan di salah satu daerah yang ada di Jawa.
Oke, seperti apa tanggapan beliau mengenai kehidupan di Indonesia selama dia berkuliah di University Indonesia? Saya tahu itu di Indonesia nggak 100% aman, di Malaysia nggak 100% bahaya, tetapi kalau mau membandingkan ya, saya merasa di Indonesia itu lebih aman. Karena kemarin ya, saya lagi main futsal gitu, terus ada satu mas gitu, namanya Fit, dia asli Makassar, dia datang lagi ngobrol dengan saya, kenalan dengan saya gitu. Terus saya juga kenalan dengan dia, dan dia bilang, kamu besok mau jalan-jalan gak? Terus saya kaget itu gak kenal 5 menit saya udah setuju mau jalan-jalan dengan Fit dan saya malah ajak teman Jepang saya namanya Sayaka. Kami berdua sama Fit dan Ganesha, 2 cewek asing dan 2 cowok Indonesia. Kami main ke pantai selatan di Jogja gitu. Dan selepas saya dolan habis, sekarang saya fikir balik ya, waduh kalau di Malaysia kamu kayak gitu habis itu ceweknya habis gitu. Ternyata digituin di Indonesia aman ya. Kamu kenalan cowok baru kamu dolan dengan cowok itu baliknya juga aman. Itu saya gak berani coba seperti itu di Malaysia. Dan kemarin ada cerita ada satu cewek hampir digituin di kosnya oleh cowok jahat gitu. Itu diviralkan di WA grupnya, dijadiin satu message, diviralkan di line di WA group. Dan saya kaget kerana saya lihat dari respons orang Indonesia how seperti ini ya, itu bisa menggoncangkan satu kota gitu. Dari respons orang Indonesia saya bisa lihat ya how seperti ini sangat serius gitu. Apakah perbezaan antara keamanan Singapura sama Jogja? Kalau di Singapura ya itu keamanan itu diketatkan kerana undang-undang. Kalau di Jogja ya itu aman kerana itu ada kesadaran sivik oleh orang Jogja. Kalau kemarin saya naik Gojek jam 1 pagi sampai di rumah aman. Dan kemarin saya pengen ke bandara jam 4 pagi naik go-kart aman juga. Dan ada lagi kemarin saya lagi bawa teman Malaysia saya, kami naik sepeda motor lagi main-main di Pacitan. Kalau di dekat Sungai Marun ya kemarin beberapa tahun yang lalu lagi dibikin jalan baru aspal gitu. Jadi jalannya lagi jelek dan Google Map-nya dibawa kami ke sana. Dan kerana motor saya udah sampai satu tahap gak bisa maju, gak bisa mundur, maka kami terjebak di sana sehingga ada 2 mas. Mereka pekerja yang lagi bikin jalan itu, mereka lihat kami 2 cewek asing terjebak di sana. Terus satu masnya dia bantuin kami bawa motornya, bawa satu orang dulu, terus naik. Dia minta satu teman bawa motor, bawa teman Malaysia saya yang lain naik gitu. Itu pada seumur hidup saya gak pernah menyerahkan nyawa saya kepada orang asing yang saya nggak kenal sampai 5 menit. Itu saya takut sampai saya lagi pegang bahunya sampai ketat sekali. Karena jalannya emang sangat serem, banyak batu bata, pokoknya serem sekali gitu. Pas saya sampai ya, itu muka saya udah putih semua. Dan itu masnya nggak minta imbalan apa-apa. Dan saya merasa ya, kalau di Malaysia kamu 2 cewek naik motor, 2 cowok yang nggak kenal, saya nggak janji aman. Tapi ternyata di Indonesia itu mereka begitu membantu gitu. Mereka nggak apa-apain gitu, cuma membawa kami sampai ke tempat aman gitu. Itu luar biasa sekali. Itu kalau masnya lihat video ini masih ingat, saya mau bilang terima kasih, sangat terima kasih. Kalau untuk saya merasa saya lebih happy di Indonesia kerana orangnya ramah. Kerana saya di Jogja itu kehidupannya juga agak slow, itu lebih santai gitu. Orangnya nggak stres gitu dan orangnya juga ramah. Saya tahu kalau saya kesusahan, saya nggak usah panik, pasti ada yang membantu. Misalnya itu nggak ada ban, pasti yang membantu. Itu nggak takut sendirian gitu. Makanya kalau teman tanya saya apakah saya ada keluarga di Indonesia, saya merasa nggak butuh keluarga karena semua orang Indonesia itu udah menjadi keluarga saya. Itu luar biasanya di sini kalau orang Indonesia tahu kami orang asing sendirian di Indonesia, itu mereka mengambil tanggung jawab sebagai keluarga tanpa hubungan darah kepada kami. Dan kalau saya di Jogja ya, itu orangnya banyak senyum, banyak ramah. Jadi itu kamu kalau keluar, kamu ketemu orang, kamu bukan stres, kamu malah seneng ketemu orang. Kalau untuk saya ya itu sangat penting karena saya
saya introvert, saya jarang mau keluar kenal orang. Tetapi kalau saya di Jogja, saya keluar, saya makan, ketemu ibu warungnya, terus saya ke kampus, ketemu dosen, ketemu teman-teman saya. Itu saya pas saya sampai ke kos, itu saya jadi gembira gitu. Saya merasa ya semua orang di Jogja itu sangat nice sekali, sehingga kamu seperti hidup di paradise, di surga gitu, di mana semua orang sangat santai, semua orang sangat nice, semua positif aja. Jadi kamu gak usah ke surga, itu surganya udah ada di bumi, itu kota Jogja. Dan kalau untuk tempat wisata ya, saya merasa Indonesia, wah itu luar biasa sekali. Indonesia ada 17.000 pulau dan begitu panjang pantainya. Itu berbanding Malaysia ya. Maaf ya, itu tidak bisa dibandingkan karena Malaysia juga ada keindahan sendiri. Tetapi kalau kamu mau dibanding dengan Indonesia di sini, Malaysia di sini. Itu karena keindahan Indonesia itu luar biasa. Ada gunung berapi, itu pantai, itu pulaunya, itu seperti pantainya di Espanyol, di Greek gitu. Kamu gak usah ke Eropa, kamu tinggal ke Indonesia aja, kamu udah dapat semuanya. Saya merasa kalau tempat wisata di Malaysia terlalu dipaksakan, itu kalau mereka mau menjadikan tempat wisata itu tidak natural gitu. Itu mereka kasih lukisan dinding terus dicat warna-warni gitu. Itu gak natural seperti di Indonesia. Itu walaupun infrastrukturnya kurang, tetapi tetap keindahannya ada. Jadi wisatawan asing tetap datang. Kalau saya di Malaysia ya, saya merasa biasa-biasa aja. Mungkin apakah saya udah biasa atau gimana, tetapi saya membandingkan ya emang biasa aja. Kamu bayangkan ya, kalau saya di Jogja, itu saya bangun pagi, dari kos saya bisa lihat Gunung Merapi. Setiap hari saya lihat Gunung Merapi. Tapi kalau di Malaysia, saya merasa biasa aja. Itu pantainya ya biasa. Kalau pantai yang cantik ya ada, itu tempat wisatanya, pulaunya yang sangat jauh gitu. Kemarin saya main ke Semporna di Sabah, saya merasa ya biasa aja. Gimana mau membandingkan dengan Indonesia? Coba kamu membandingkan pulau-pulau biasa dengan Komodo, gimana sih? Itu satu di atas, satu di bawah, itu jauh sekali. Gak bisa membandingkan. Dan karena ini ya, saya merasa Indonesia itu juga lebih happening. Pas saya sampai di Jogja ya, saya sangat senang karena saya lihat di Instagram, bahkan di mana-mana ada banyak poster, ada konser ini, ada acara ini, banyak sekali. Itu seperti kota wisata yang sangat happening gitu. Kalau saya di Penang, kadang-kadang ada acaranya, tetapi itu bukan hampir setiap hari. Kalau di Jogja, pasti ada sesuatu yang berlaku. Kalau saya di Jogja, saya merasa duduk di dalam kos sepanjang hari, gak kemana-mana, saya merasa saya miss out sesuatu gitu. Berbanding kalau saya di Malaysia, kalau orang Malaysia ya, kami hang out yang kayaknya, makan ke restoran Korea gitu, ke mall gitu. Itu biasanya gak ajak ke pantai atau gimana. Tapi kalau di Jogja ya, wah, saya bisa diajak untuk mendaki gunung berapi, saya bisa diajak camping ke pantai. Itu Happy New Year-nya, saya pernah camping di pantai selatan dan itu ada banyak fireworks gitu. Itu luar biasa sekali, sangat cantik sekali. Ternyata kalau orang Malaysia itu Happy New Year-nya nonton TV atau di luar, di mall, countdown ya. Tetapi kalau orang Jogja malah camping, itu luar biasa. Dan itu kalau Jogja ada banyak acara, ada cultural show, nanti ada wayang kulit, atau ada acara adat ini, acara budaya ini, pasti ada sesuatu yang berlaku. Tapi kalau saya di Malaysia, mungkin di tempat saya bukan begitu tempat wisata ya. Jadi itu juga biasa gitu, sehari lalu sehari gitu aja. Jadi kalau saya di Jogja ya gak pernah bosan. Setiap negara pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Makanya ada nama wisata. Kalau saya bosan dengan Malaysia, saya ke Indonesia aja. Kalau saya butuh sesuatu, saya pengen merawat ke rumah sakit, saya pulang ke Malaysia, atau saya rindu rumah, saya pulang ke Malaysia. Itu namanya best of both worlds. Kita ngambil kelebihannya masing-masing negara. Walaupun Indonesia ada kekurangannya, tetapi kelebihannya lebih besar dan lebih banyak dari kekurangannya. Makanya itu orang asing datang ke Indonesia itu bertanya, kami tahu, itu setiap negara ada kekurangannya. Tetapi kalau Indonesia itu orangnya sangat ramah, orangnya sangat baik hati, sehingga itu bisa
bisa jalan ke dalam hati, itu bisa tersentuh hatinya. Terima kasih sudah menonton sampai sini, dan akhirnya saya dapat kabar bahwa saya akan kembali ke Indonesia tidak lama lagi. Jadi saya harus cepat-cepat sharing, cepat-cepat bikin video di YouTube untuk sharing dengan teman-teman tentang pengalaman saya di Indonesia, kerana nanti saya balik ke Jogja, saya lanjut kuliah. Mungkin saya akan slow lagi, saya akan upload video dengan lebih kurang kerana saya harus fokus dengan kuliah. Nah, jadi panjang kali lebar penyampaian dia bercerita mengenai perjalanan dia selama menempuh pelajaran di University Indonesia, guys. Karena apabila menurut dia baru kenal dengan seorang lelaki, diajak keluar cari makan ataupun jalan-jalan, tidaklah aman dan sangat tidaklah terjamin untuk keselamatan bila mana di negaranya sendiri seperti apa yang beliau katakan tadi. Jadi di mana kita berada, apalagi orang asing, terutama baru orang yang kita kenali seakrab macam itu, dan dia selalu menjaga, menghormati satu sama lain, tidaklah memberi hal-hal negatif, karena ya tahu sendirilah sebagaimana warga asing menilai keadaan di Indonesia, walaupun banyak kali sering dibully, dikatakan agio, gorila, apalah, yang terpenting kita saling menjaga satu sama lain, menghormati satu sama lain. Untuk kita sebagaimana kalangan Asia, apalagi Indonesia dan Malaysia itu satu rumpun, tidaklah baik ataupun tidak ada guna saling celah-mencela, karena itu tidak ada untungnya. Ya, kalau yang tidak baik abaikan saja, ambil saja sisi positifnya. Karena damainya hati, bahagianya hati itu tergantung dari diri kita menyikapi keadaan, guys. Oke, sampai di sini semoga video reaction ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Terima kasih sudah hadir di Ridwan Channel. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.